wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya, Risa Purnamadani, dan rekan saya, Sinta Damayanti dan Muhammad Fazal Khairullah. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Mau tahu lebih lanjut tentang e-commerce? Yuk kita saksikan video berikut. Nah, yang pertama yaitu e-commerce dan internet. Apa sih e-commerce itu? Nah, kalian pasti pernah dong ya belanja di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam e-commerce. Pada umumnya, e-commerce adalah kegiatan jual beli melalui internet. E-commerce adalah tentang di mana menyediakan transaksi komersial secara digital untuk organisasi dan individual. E-commerce dimulai sejak tahun 1995, di mana saat portal internet pertama yaitu netscape.com menerima dan pertama kali beroperasi untuk memproduksikan ide bahwa website dapat digunakan sebagai media penjualan. Mengapa e-commerce tumbuh sangat cepat? Jawabannya yaitu karena ada di mana-mana. E-commerce ada di mana-mana yang artinya setiap waktu kita dapat berbelanja secara online melalui e-commerce, seperti saat berkendara, saat di kantor, atau dimanapun. Bahkan di rumah saja kita bisa berbelanja melalui situs e-commerce, yaitu dengan cara tinggal mengambil HP kalian, kemudian membuka aplikasi situs-situs yang termasuk dalam e-commerce. Standar universal, yaitu standar teknis dalam menjalankan e-commerce adalah sama, baik di belahan dunia manapun. Yang selanjutnya yaitu kaya manfaat. Kita dapat menghasilkan pesan kaya manfaat dengan teks, audio, video secara serempak ke banyak orang. Kemudian yang selanjutnya itu interaktif, memungkinkan komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli. Contohnya, e-commerce dapat menawarkan konsumennya secara online dengan cara mirip seperti mereka menawarkan ke konsumennya secara langsung. Kemudian yang selanjutnya, kepadatan informasi. Seluruh jumlah dan kepadatan informasi tersedia untuk semua pihak di pasar seperti konsumen dan penjual. Yang selanjutnya yaitu personalisasi atau kustomisasi. Penjual dapat menargetkan pesanannya secara pribadi atau secara lebih spesifik atau mengganti produk berdasarkan permintaan si konsumen. Yang selanjutnya yaitu teknologi sosial, memungkinkan untuk penggunanya untuk berbagi ke teman-teman dalam bentuk teks, foto, video, dan lain-lain secara digital. Konsep utama e-commerce. Internet telah menciptakan pasar digital, di mana jutaan orang di seluruh dunia dapat bertukar informasi secara langsung, mudah, cepat, dan gratis. Akibatnya, internet telah mengubah cara perusahaan dalam berbisnis, yaitu dengan meningkatkan jangkauan global mereka. Pasar digital sangat fleksibel dan efisien karena beroperasi dengan biaya pencarian dan transaksi yang lebih rendah. Dengan biaya menu yang lebih rendah juga, dan diskriminasi harga yang lebih tinggi, dan kemampuan untuk mengubah harga secara dinamis berdasarkan kondisi pasar. Barang digital adalah barang yang bisa dikirim melalui jaringan digital, seperti track musik, video, film Hollywood, dan perangkat lunak, atau surat kabar, majalah, dan buku. Semuanya dapat disimpan dan dikirim dan dijual sebagai produk digital yang murni. Bab selanjutnya, e-commerce, bisnis, dan teknologi. E-commerce merupakan kombinasi yang mengagumkan dari model bisnis dan teknologi baru. Tipe-tipe e-commerce yang pertama, bisnis e-commerce berbentuk bisnis ke konsumen, melibatkan pengecaran produk dan jasa ke konsumen individu. Yang kedua, bisnis e-commerce berbentuk bisnis ke bisnis, melibatkan penjualan barang dan jasa antara bisnis ke bisnis. Yang ketiga, bisnis e-commerce berbentuk konsumen ke konsumen, melibatkan konsumen yang menjual barang secara langsung kepada konsumen.
Model bisnis e-commerce perubahan dari informasi ekonomi yang telah dijelaskan sebelumnya menciptakan sebuah kondisi untuk keseluruhan model bisnis baru yang muncul dan merusak model bisnis yang lama. Yang pertama ada portal, merupakan pintu gerbang untuk masuk web dan seringkali didefinisikan sebagai situs di mana penggunaan sebagai laman muka atau homepage mereka. Yang kedua ada e-tailer. Untuk retail online biasa disebut e-tailer tersedia dalam berbagai ukuran yang lumayan besar. Sebuah retail online secara tipikal mirip dengan Big dan Monster Storefront. Biaya belanja rendah selama 24 jam menawarkan pilihan yang banyak untuk konsumen. Yang ketiga, penyedia konten, yaitu penyedia konten tidak harus menjadi pencipta dari konten dan lebih menjadi distributor berbasis internet dari konten yang diproduksi maupun menciptakan oleh pihak lain. Yang keempat, perantara transaksi. Situs yang memproses untuk umumnya dikelola oleh satu orang dengan menggunakan telepon atau pos disebut perantara transaksi. Keunggulannya adalah uang menyediakan persegi yang finansial paket di lokasi tertentu. Yang kelima, pencipta pasar, membangun lingkungan digital di mana pembeli dan penjual bisa bertemu, menampilkan produk, mencari produk, dan menetapkan harga. Keunggulan dari pencipta pasar online adalah mereka menyediakan tempat di mana para penjual bisa dengan mudah menampilkan produk mereka dan pembeli bisa dengan mudah membeli langsung dari penjual. Yang selanjutnya, model pendapatan e-commerce merupakan model pendapatan sebuah perusahaan menjelaskan bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatannya, menciptakan keuntungan dan menghasilkan pengambilan atas investasi yang luar biasa. Yang pertama, model pendapatan iklan. Yang kedua, model pendapatan penjualan. Yang ketiga, model pendapatan pelanggan. Yang keempat, model pendapatan fee atau premium. Yang kelima, model pendapatan biaya transaksi. Yang keenam, model pendapatan afiliasi. Selanjutnya, jaringan sosial dari Wisdom of Flowns. Nah, situs jejaring sosial menghubungkan orang-orang melalui bisnis mereka yang sama atau koneksi personal, memungkinkan mereka untuk memiliki teman-teman dari teman mereka. Nah, sebagai target penjualan, saran pencarian kerja atau teman baru. Nah, The Wisdom of Flowns menciptakan situs di mana ribuan bahkan jutaan orang bisa berinteraksi, menawarkan pelaku bisnis sebuah cara baru untuk menawarkan dan memasarkan produk dan untuk menemukan siapa yang menyukai atau tidak menyukai produk mereka. Nah, selanjutnya di sini adalah e-commerce marketing. Nah, internet menyediakan pemasaran dengan cara baru untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan calon konsumen berpotensi dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan media tradisional, termasuk pemasaran, mesin pencarian, pengumpulan data, sistem pengingat, dan surel yang telah ditargetkan. Nah, biasanya e-commerce marketing, banyak perusahaan pemasaran e-commerce menggunakan teknik penargetan perilaku untuk meningkatkan efektivitas iklan banner, multimedia, dan video. Penargetan perilaku mengacu pada pelacakan aliran klik riwayat perilaku individu di ribuan situs web untuk tujuan memahami minat dan niat mereka dan mengeksposnya ke iklan yang sesuai secara unik dengan tingkah laku mereka. Nah, selanjutnya mobile digital platform dan mobile e-commerce. Nah, layanan dari aplikasi e-commerce telah diluncurkan untuk layanan yang sangat penting untuk menarik perhatian orang-orang yang sedang bergerak atau yang menyelesaikan tugas dengan lebih efisien daripada metode lainnya. Nah, yang pertama, layanan berbasis lokasi. Yang kedua, perbankan dan jasa keuangan. Yang ketiga, game dan hiburan. Selanjutnya adalah membangun situs web e-commerce. Dua tantangan manajemen yang paling penting dalam membangun situs e-commerce yang sukses adalah: satu, mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis Anda. Yang kedua, mengetahui bagaimana memiliki teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada piece puzzle set building. Nah, yang pertama,
Anda harus menyadari arena utama di mana perlu membuat keputusan pada bagian organisasi dan sumber daya manusia harus mengumpulkan tim individu yang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk membangun dan mengelola situs e-commerce yang sukses. Tim ini akan membuat keputusan penting tentang teknologi, desain situs, dan kebijakan sosial dan informasi yang akan diterapkan di situs Anda. Nah, membangun situs web e-commerce, tujuan bisnis, fungsionalitas, sistem, dan persyaratan informasi. Dalam merencanakan situs web, Anda perlu menjawab pertanyaan apa yang kita ingin dan situs e-commerce untuk bisnis kita. Pelajaran utama adalah yang harus dipelajari di sini mendorong teknologi, bukan sebaiknya. Ini akan memastikan bahwa platform teknologi Anda selaras dengan bisnis Anda. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.